Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi malam ini saya lagi nunggu podcastnya Bang Haji Umairama. Saya tunggu dari sore tadi karena memang kita nggak tahu jadwalnya seperti jam berapa akan tayang. Dakdikduk juga sampai sekarang ketika saya ngonten ini belum ada uploadan dari Bang Haji Umairama. Ya mungkin kita harus sabar menunggu seperti apa podcastnya beliau ini dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Semoga tidak terjadi apa-apa atau delay yang begitu lama, karena ya kita ini banyak sudah menunggu dari sore tadi. Mungkin juga tidak saya sendiri dan banyak orang lain atau saudara-saudara kita yang ngefan sama Bang Haji dan menunggu-nunggu podcast yang ya harapannya tetap ini sesuatu yang menarik, karena setelah kedatangan Guru Gembul kemudian ada Rumel Abbas, Gus Rumel, dan dilanjutkan ke Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Fokus yang akan dibahas tentu masalah pernasaban Ba'alawi yang selama ini menimbulkan polemik, bahkan di masyarakat umum ini efeknya terasa sekali sebelum-sebelum ini. Karena mereka menganggap bahwa turunannya dari Kanjeng Nabi, terus sepertinya mempunyai privilege yang tersendiri dan menganggap mereka ini kastanya lebih tinggi dari orang-orang pribumi Nusantara. Seperti apa di belakang layar sebelum podcast ini ada, kita tunggu-tunggu kemunculannya. Saya mendengar kabar dari YouTuber yang lain, ternyata kita omong-omong sedikit masalah Bang Haji. Saya sih sudah lama tahu, mendengar kalau beliau ini adalah seorang Raden. Nah, baru-baru ini itulah dikuatkan dengan tim Kiai Imaduddin yang berkunjung ke rumahnya Bang Haji. Disitulah terjadi diskusi-diskusi yang menarik. Cari saja di YouTube yang lain kalau saya tidak menampilkan. Itu dijelaskan kalau Bang Haji ini ternyata terahnya ini terah Raden dari Raden Wangsakara, kurang lebih seperti itu. Jadi semoga ini Kabib yang dari Tuban ini tahu, melihat video itu supaya matanya melek. Kalau Bang Haji ini terahnya juga bukan terah ecek-ecek dibanding terah mereka, terah Ba'alawi yang sampai sekarang ini belum terkonfirmasi. Bahkan untuk menjawab dari tesis Kiai Haji Imaduddin saja sampai sekarang itu 0%, kosong blong. Cuma yang diwakili oleh muhibin-muhibinnya yang tentu ini golongan ya orang-orang kita juga. Saya juga merasa heran kenapa mereka mati-matian membela klan Ba'alawi tentang nasabnya. Nggak mungkinlah mereka juga nggak bisa membaca kitab. Tetapi kenapa nggak membaca, membandingkan kitab-kitab yang ditemui oleh Kiai Haji Imaduddin selama ini. Bahkan selalu membantah dengan kitab-kitab yang ternyata kitabnya ini baru-baru kemudian. Istilahnya seperti abad ke-8, ke-9, dan seterusnya. Yang diminta ini adalah kitab sezaman. Tapi sampai sekarang toh mereka tidak bisa menghadirkan. Kembali lagi ke Bang Haji Umairama. Untuk podcast kali ini orang-orang sudah benar-benar menunggu dengan antusias seperti apa dialog Bang Haji nanti dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Bang Haji terus terang dalam podcast ini beliau bersifat netral.
Siapapun dari pihak manapun bisa mengutarakan asal disertai dengan data-data. Cuma satu yang beliau Bang Haji Umairama ini tidak setuju adalah doktrin dari Ba'alawi. Yang salah satunya adalah bahwa satu Habib bodoh ini lebih utama dari 70 kiai atau ulama alim dari pribumi Nusantara. Inilah yang sampai sekarang beliau ini tidak setuju dan dipendamnya sudah begitu lama, sekitar 50 tahun. Kita coba dengarkan sedikit informasi dari saudara kita Awi Kertapati yang saat ini mungkin masih ada di sana. Oke, kita sedikit mendengarkan bagaimana penuturan dari sahabat kita Awi Kertapati. Dan satu lagi informasi yang penting yang perlu Anda ketahui bersama, bahwa sudah di-framing oleh klan Ba'alawi bahwa kehadiran Kiai Haji Madudin atas tekanan klan Ba'alawi yang menelpon langsung Bang Haji Roma Irama agar mengundang Kiai Haji Madudin. Ini sama sekali sangat salah dan hoak berita itu. Tidak. Jadi mereka klan Ba'alawi memframing seolah-olah podcast yang diadakan oleh Bang Haji Umairama ini adalah usulan paling tidak dari mereka, dari klan Ba'alawi. Tekanan sama sekali. Dan Bang Haji Roma Irama dalam ini mengatakan, saya tidak pernah ditekan oleh klan Ba'alawi dalam podcast saya. Saya tetap netral, saya tetap objektif. Tapi itu loh, pesan saya yang ingin saya sampaikan adalah satu, doktrin klan Ba'alawi, tidak ada yang lain. Persoalan ada diskusi selama aja, silahkan aja dibicarakan kedua belah pihak, khususnya Robitoh Alawiyah dan Kiai Haji Madudin, dengan difasilitasi institusi yang terkait dengan nasab ini, yaitu institusi yang mewakili akademis, bukan institusi jalanan warung kopi yang mentang-mentang berantem seperti si Bardemit. Bukan seperti itu. Dan Bang Haji Roma Irama menyesalkan kejadian ketika Bardemit berkoar-koar, ya itu hanya sebatas buat konten saja. Fakta itu. Jadi kapasitas Kiai Haji Madudin itu adalah orang yang diundang di podcast Bang Haji Roma Irama, bisikan Roma Irama. Kapasitas Bang Haji Roma Irama ketika mengundang Kiai Haji Madudin, mengundang Romel Abbas, dan yang lainnya yang terkait dengan polemik nasab ini, kapasitasnya adalah sebagai media yang objektif. Bukan kapasitasnya membela klan Ba'alawi, karena punya historis bahwa Bang Haji Roma Irama punya circle, punya pertemanan, punya hubungan yang baik dengan para baik. Bukan. Sekali lagi ditegaskan oleh Bang Haji Roma Irama bahwa beliau mengundang semua pihak dalam konteks polemik nasab dan Ba'alawi ini, sekali lagi, sebagai media yang netral, memfasilitasi dalam konteks diskusi ilmiah, bukan diskusi jalanan seperti apa yang di-framing oleh Bardemit ketika menyerang pondok pesantren Kiai Haji Madudin karena mengejar kori yang ada di situ beberapa saat yang lalu. Apalagi framing yang mengatakan bahwa ada klan Ba'alawi, tokohnya menekan melalui via telepon dan langsung diterima oleh Bang Haji Roma Irama agar mengundang Kiai Haji Madudin supaya nanti gampang cara melemahkan para pembegal nasab ini. Karena itu tadi alasannya, klan Ba'alawi mempunyai hubungan yang erat, mempunyai hubungan yang historis ketika Bang Haji Roma Irama join dengan klan Ba'alawi beberapa tahun yang lalu. Nah, inilah yang ingin ditepis oleh Bang Haji Roma Irama. Hari ini kondisinya sudah berbeda. Hari ini zaman sudah berbeda.
Bang Haji Rhoma Irama mungkin saja bisa salah memilih pertemanan saat itu, karena memang terlibat beberapa kegiatan-kegiatan bersama klan Balawi. Tapi bukan berarti bersekutu. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi dalam hal ini, Bang Haji Rhoma Irama sekali lagi menegaskan bahwa podcastnya dibuka seluas-luasnya dalam polemik nasab ini. Sekali lagi, bukan karena tekanan dari klan Balawi, bukan karena settingan dari klan Balawi, dan rumor-rumor yang beredar di luar sana untuk melemahkan para pejuang yang selama ini menyuarakan, melawan hegemoni yang dilakukan oleh klan Balawi. Itulah podcast yang akan dilakukan oleh Bang Haji Oma dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani ini bukanlah karena usulan dari klan Balawi atau ada telepon dari oknum Balawi yang menelepon Bang Haji Rhoma Irama untuk menghadirkan Kiai Imaduddin Al-Bantani dalam podcastnya. Jelas, jadi tidak ada tekanan sama sekali dan Bang Haji Rhoma Irama bersifat netral. Jadi terus untuk masalah Habib Bahar kemarin yang mengejar Syed Qori sampai ke pondok pesantrennya Kiai Haji, itu cuma framing, hanya membuat konten untuk Bahar Smith. Begitu menurut keterangan dari saudara kita ini Awi Kertapati. Semoga podcast Bang Haji dengan Kiai Imad akan segera tayang, walaupun saya menunggunya dengan dadikduk sampai sekarang belum nongol juga di beranda YouTube. Sehat selalu untuk saudaraku, tetap jaga kesehatan, jaga kantong, banyak uang, banyak rezeki, jaga terus Nusantara, tetap jaya. Rapatkan barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beliau tetap saja memegang teguh prinsip bahwa doktrin klan Balawi sangat berbahaya untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Apalagi soal banyak sekali pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, dan bahkan Bang Haji Rhoma Irama sendiri pernah ditawarin oleh klan Balawi agar nasabnya nyantol ke Balawi, dan oknum Balawi itu bersedia membayar berapapun juga kalau Bang Haji Rhoma Irama itu bersedia mendapatkan paspor sama dengan klan Balawi, paspor nasab Duriyat Rasulullah, akal-akalan dari klan Balawi. Itu dikatakan jelas-jelas di depan kami, tapi Bang Haji Rhoma Irama tetap menolak. Dan ada oknum Habib yang sudah menekan juga yang lainnya agar hadir dalam podcast Bisikan Rhoma Irama. Tapi Bang Haji Rhoma Irama dengan lembut, dengan bijak, tidak mengiyakan, tapi juga tidak membuat penolakan. Di sini kapasitas Bang Haji Rhoma Irama memang sudah teruji. Beliau hari ini umurnya sudah mendekati 80. Dan saya pikir tingkat kebijaksanaannya itu berbeda dengan orang-orang yang sekarang ini, ya apalagi klan Balawi. Tidak seperti itu. Dan Anda bisa saksikan nanti podcastnya dengan Kiai Haji Imaduddin, dengan jelas bagaimana Bang Haji Rhoma Irama sangat bijaksana dalam bertanya, karena tidak mengiring opini-opini yang itu menguntungkan pihak Bang Haji Rhoma sendiri. Tapi ini untuk mencerdaskan sebagai edukasi kepada masyarakat yang kembali lagi dikatakan oleh Bang Haji Rhoma Irama berulang-ulang, masalah doktrin klan Balawi itu sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktrin Balawi itu sesat, sesat, sesat.